Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Habibi, NPM 233510427 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai state management. Baik, di sini akan saya jelaskan dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang dinamis, terutama di era website dan aplikasi yang semakin kompleks, ada satu konsep yang menjadi tulang punggung dari interaktivitas dan logika bisnis. State management adalah kunci dari semuanya. Bagi banyak programmer pemula, konsep ini menjadi sebuah misteri yang sering dianggap rumit. Namun pemahaman yang mendalam tentangnya justru adalah pembeda antara developer yang hanya bisa menulis kode dan developer yang bisa membangun aplikasi yang skalabel, mudah dipelihara, dan bebas dari bug yang menjengkelkan. Artinya ini akan membedah tuntas segala hal tentang state management. Dan dari pengertian paling mendasar hingga implementasi teknisnya, yang dirangkum secara elaboratif untuk memandu karir pemrograman Anda ke level yang lebih tinggi. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang manajemen state, mari kita mulai dengan pertanyaan paling fundamental, apa itu state? Dalam konteks pemrograman, state atau keadaan merujuk pada representasi data dalam suatu aplikasi pada suatu waktu tertentu. Bayangkan state ini sebagai memori dari sebuah aplikasi. Ini adalah snapshot dari semua informasi yang dapat berubah selama aplikasi dijalankan. State inilah yang menentukan apa yang dilihat dan dialami oleh pengguna pada detik ini. Contoh sederhana, pada sebuah lampu, state-nya adalah on atau off. Pada aplikasi counter, state-nya adalah angka yang sedang ditampilkan. Pada form login, state-nya adalah string yang telah diketikkan pengguna di kolom username dan password. Pada aplikasi e-commerce, state-nya mencakup daftar produk, item di keranjang belanja, data profil pengguna, dan status aplikasi sedang loading atau tidak. State bersifat dinamis, ia bisa berubah sebagai respons terhadap aksi dari pengguna, seperti klik, ketik, scroll dari server seperti respon API, atau bahkan dari sumber lain seperti timer. Apa itu state management? Jika state adalah datanya, maka state management adalah praktik, strategi, dan pola untuk mengelola bagaimana state tersebut diciptakan, diperbarui, dibagikan, dan dihancurkan di seluruh komponen aplikasi. Ini adalah disiplin dalam mengontrol aliran data. State management memproses menjaga pemahaman terhadap input dari sebuah aplikasi di berbagai alur data yang saling berkaitan dan membentuk satu transaksi bisnis lengkap atau sesi agar kita bisa tahu kondisi apakah pada waktu tertentu. Dalam ilmu komputer, input itu adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam program, dan state merujuk pada kondisi aplikasi berdasarkan input yang tersimpan, biasanya dalam bentuk variabel atau konstanta. Secara praktis, state dari sebuah aplikasi direpresentasikan oleh data yang dikirim ke dan dihasilkan oleh aplikasi itu sendiri. Cara ini untuk mengurus data-data penting agar tidak tercecer, bertabrakan, atau menimbulkan kebingungan dalam aplikasi. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan analogi seorang nelayan di restoran. Yang pertama, step awal, pelayan membawa buku pesanan yang kosong. User action, pelanggan memesan steak dan kopi. Ini adalah aksi yang memicu perubahan state. Update state, pelayan mencatat pesanan tersebut di bukunya. Buku pesanan yang awalnya kosong kini berisi data. Ini adalah pembaruan state. Sharing state, pelayan kemudian membawa buku pesanan ini ke dapur agar koki bisa mulai memasak. State tersebut dibagikan. Another user action, pelanggan membatalkan pesanan kopi. Update stage again. Pelayan mencoret kopi dari buku pesanannya, state diperbarui lagi. Konsistensi, jika pelayan lupa mencoret kopi akan terjadi inkonsistensi state. Koki akan membuat kopi yang tidak diinginkan pelanggan. Ini sama dengan bug dalam aplikasi. Dalam analogi ini, seluruh prosedur dan sistem yang digunakan si pelayan untuk mencatat, mengubah, dan mengkomunikasikan pesanan dengan akurat sehingga pelanggan mendapat pesanan yang benar dan dapur bekerja dengan efisien. Tanpa manajemen yang baik, kekacauan akan terjadi. Bagaimana cara kerja state management? Setelah memahami apa itu state management, sekarang saatnya membongkar bagaimana ia bekerja. Prinsip dasar cara kerja state management adalah dengan membuat kondisi aplikasi terlihat dalam bentuk struktur data yang membantu developer bekerja dengan aplikasinya. Library Management State menyediakan alat bagi developer untuk membuat dan mengubah struktur data ini ketika ada aksi baru yang terjadi. Secara umum, alur kerja state management mengikuti pola yang dapat diprediksi,
Sering sekali mirip dengan pola flux arsitektur atau unidirectional data flow. Siklus state yang khas, yang pertama state initialization. State diciptakan dengan nilai awal, misalnya state user profile diinisialisasi sebagai objek kosong atau state is loading di set sebagai false. Yang kedua, rendering. UI aplikasi dirender berdasarkan state saat ini. Contoh, jika is loading adalah false, tombol submit ditampilkan. Jika true, yang ditampilkan adalah spinner loading. Yang ketiga, event atau action. Terjadi sebuah peristiwa, ini biasanya dipicu oleh pengguna, tetapi bisa juga dari sumber lain. Lalu yang keempat, state update. Berdasarkan aksi yang terjadi, state aplikasi diperbarui. Misalnya, klik tombol submit akan mengubah state is loading dari false menjadi true. Proses ini seringkali melibatkan fungsi murni yang disebut reducers, yang menerima state lama dan sebuah aksi, lalu mengembalikan state baru. Yang kelima, re-rendering. Setelah state diperbarui, sistem state manajemen memberitahu komponen-komponen yang terkait bahwa state yang mereka dengarkan telah berubah. Komponen-komponen ini kemudian melakukan render ulang dengan state yang baru. Kembali ke contoh, karena is loading sekarang true, spinner loading akan ditampilkan menggantikan tombol submit. Siklus ini berulang sepanjang umur aplikasi, menciptakan aliran data yang terprediksi dan mudah untuk didebug. Dua model utama state management. Yang pertama, state management di sisi front-end, client side. Pada manajemen state di sisi front-end, state aplikasi disimpan oleh fitur atau browser pengguna. Biasanya ini ditandai dengan tombol atau fitur user interface tertentu yang aktif atau non-aktif. Dan state tersebut dikirim bersama pesan. Koneksi UI memastikan pengguna dan aplikasi tetap selaras selama sesi berlangsung. Contoh state front-end, UI state, status form, elemen mana yang sedang aktif, tema. Client state, data yang sudah di-fetch dari server dan di-charge di klien, input pengguna yang belum disubmit. Kompleksitas di front-end muncul karena aplikasi modern dibangun dari banyak komponen yang saling terkait. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membagikan state antar komponen ini secara efisien tanpa menciptakan spaghetti code di mana setiap komponen harus mengoper state ke komponen lain secara manual. Lalu yang kedua, state management di sisi back-end. Di sisi back-end, sebuah komponen aplikasi menggunakan struktur data eksternal atau database untuk mencatat state terakhir setelah aktivitas diproses. Proses pesan berikutnya dimulai dengan mengambil state sebelumnya dari database. Variabel state dalam struktur data ini juga bisa mensinkronkan UI dan secara tidak langsung pengguna dengan state sesi saat ini. Contoh state backend. Session state, data keranjang belanja pengguna yang disimpan sementara di server. Application state, konfigurasi global aplikasi, koneksi database pool. Database state, data persisten seperti informasi produk, data pengguna, dan riwayat transaksi. Kunci di backend adalah memilih tempat penyimpanan yang tepat. Apakah di memori seperti Redis untuk data yang cepat dan sementara, atau di database persistan seperti PostgreSQL atau MongoDB database untuk data yang harus bertahan lama. Jenis-jenis state dalam aplikasi. Yang pertama, local state. State dari komponen lokal seperti modul individual yang tidak bisa diakses atau dimodifikasi oleh komponen lain. Yang kedua, intermodul. State antara komponen induk dan anak ketika data dikirimkan di antaranya. Di sini satu state dari sebuah modul bisa memengaruhi satu state modul lain. Yang ketiga, global state. State global dari seluruh aplikasi yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang interaksi aplikasi tersebut dengan pengguna dan aplikasi enterprise lainnya. Jenis lainnya, server state dan URL state. Server state, data yang berasal dari backend. URL state, URL state, data yang tersimpan di URL. Lalu apa itu library state management? Saat aplikasi tumbuh dari sekedar beberapa komponen menjadi sebuah codebase yang besar, mengelola state, terutama state global dengan kode vanilla atau menjadi mimpi buruk, kode menjadi berantakan, sulit dilacak, dan penuh dengan bug. Disinilah library state management datang menyelamatkan. Library management state adalah jenis library khusus yang memastikan implementasi manajemen state di front-end atau back-end bisa berjalan mulus dan memungkinkan kita memahami serta mengontrol aplikasi dengan baik. Library ini mempercepat proses pengembangan state aplikasi dan bikin kode manajemen state lebih gampang dipelihara karena sudah menerapkan praktik-praktik umum untuk berbagai aplikasi stateful. Lalu beberapa library state management populer untuk front-end ada Redux, Justan,
khususan seperti yang dijelaskan pada modul tadi. Lalu ada recoil, jotai, mobx, konteks API plus use reducer. Di mana di sini keuntungan menerapkan state management, yaitu stabilitas, keandalan, peningkatan performa, debuging aplikasi jadi lebih mudah, desain aplikasi yang lebih baik, skalabilitas dan pemeliharaan yang lebih baik. Lalu di sini ada tantangannya, ada over engineering, ada prop drilling, state duplication, serialisasi state. Baik, di sini saja penjelasan saya mengenai state management. Apabila ada kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.